Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaviki Channel, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang misteri rumah tua bab ketiga atau bab penutup. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini agar berkembang dan saya makin rajin uploadnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di-share ke sosial media kalian agar orang lain juga tahu tentang cerita ini. Terima kasih. Beberapa minggu berlalu sejak mereka membebaskan arwah terakhir di rumah tua keluarga Hartono. Desa kembali tenang dan kehidupan mereka pun perlahan-lahan kembali normal. Namun, perasaan tidak nyaman mulai muncul kembali, terutama pada Sari. Mimpi buruk tentang rumah tua itu terus menghantuinya setiap malam, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, saat sedang tidur, Sari terbangun oleh suara aneh di kamarnya. Ketika membuka mata, dia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Sari merasa seperti dibekukan oleh rasa takut. Bayangan itu menghilang sebelum dia bisa beraksi lebih jauh, meninggalkan rasa dingin di udara. Keesokan harinya, Sari menceritakan mimpi buruk dan pengalamannya kepada Andi, Lina, dan Budi. Mereka semua merasa cemas dan memutuskan untuk berkonsultasi lagi dengan Ibu Mirna. Ketika mereka tiba di rumah Ibu Mirna, wanita tua itu menyambut mereka dengan tatapan serius. "Saya merasakan energi gelap yang masih tersisa," kata Ibu Mirna. "Ada sesuatu yang kalian belum temukan." Ibu Mirna menyarankan mereka untuk mencari petunjuk lebih lanjut di desa, terutama di rumah tua keluarga Hartono. Mereka kembali ke rumah tua itu dengan perasaan was-was, berharap menemukan jawaban yang mereka cari. Saat mereka menjelajahi rumah itu lagi, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik dinding di ruang bawah tanah. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah buku kuno yang berbeda dari yang sebelumnya. Buku itu tampaknya adalah buku catatan pribadi seseorang yang pernah tinggal di rumah itu. Lina membuka buku itu dan mulai membaca. Buku itu berisi catatan harian yang ditulis oleh anggota keluarga Hartono yang mengungkapkan fakta mengerikan tentang kutukan yang mereka hadapi. Di salah satu halaman, mereka menemukan tulisan yang berbunyi, "Kutukan ini lebih kuat dari yang kami kira. Kami tidak hanya terjebak oleh arwah yang kami panggil, tetapi juga oleh entitas gelap yang lebih kuat. Entitas itu tidak akan berhenti sampai ia mengambil nyawa semua yang mencoba melawannya." Andi, Lina, Budi, dan Sari merasa ngeri membaca catatan itu. Mereka menyadari bahwa kutukan yang mereka hadapi jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang mereka duga sebelumnya. "Kita harus menemukan entitas gelap ini dan menghentikannya," kata Andi dengan tegas. "Kalau tidak, kita semua dalam bahaya." Ibu Mirna memberikan mereka petunjuk tentang bagaimana cara menghadapi entitas gelap itu. Dia memberi mereka sebuah ritual khusus yang membutuhkan keberanian dan fokus yang tinggi. Ritual itu harus dilakukan di tempat yang paling kuat energinya di rumah tua itu. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua dengan peralatan untuk ritual. Mereka menemukan tempat yang dimaksud oleh Ibu Mirna, sebuah ruangan kecil di lantai atas
yang terasa sangat mencekam. Mereka menyalakan lilin dan menggambar simbol-simbol pelindung di lantai, lalu mulai merafalkan mantra yang diajarkan oleh Ibu Mirna. Saat mereka membaca mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam ruangan, dan bayangan hitam muncul di tengah-tengah mereka. Entitas gelap itu muncul dengan sosok yang menakutkan, mata merah menyala, dan suara mengerikan. "Kalian tidak bisa menghentikanku," kata entitas itu dengan suara bergaung. "Aku akan mengambil nyawa kalian semua." Mereka tidak mundur. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka melanjutkan mantra dengan suara keras dan tegas. Lilin-lilin bergetar, dan simbol-simbol pelindung mulai bersinar terang. "Pergilah dari tempat ini. Lepaskan kutukan ini selamanya," teriak mereka serentak. Entitas itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan, dan perlahan-lahan mulai menghilang dalam kilatan cahaya. Ketika entitas itu benar-benar hilang, suasana ruangan kembali tenang. Mereka semua merasakan beban berat terangkat dari dada mereka. Mereka keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega yang mendalam. Kali ini, mereka yakin bahwa kutukan benar-benar telah berakhir. Desa kembali damai, dan mimpi buruk Sari pun menghilang. Beberapa bulan setelah ritual terakhir di rumah tua keluarga Hartono, kehidupan di desa kembali normal. Namun, rasa penasaran Sari belum sepenuhnya terpuaskan. Meskipun mimpi buruknya telah hilang, dia merasa ada sesuatu yang masih belum terungkap. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sejarah keluarga Hartono dan kutukan yang mereka alami. Sari mengajak Andi, Lina, dan Budi untuk membantu penelitian lebih lanjut. Mereka sepakat untuk mengunjungi perpustakaan desa yang menyimpan arsip-arsip lama tentang keluarga-keluarga yang pernah tinggal di desa itu. Di sana, mereka menemukan sejumlah dokumen yang mencatat sejarah keluarga Hartono, termasuk surat-surat pribadi, catatan harian, dan artikel-artikel surat kabar lama. Saat mereka memeriksa dokumen-dokumen tersebut, mereka menemukan informasi yang mengejutkan. Ternyata, keluarga Hartono memiliki sejarah yang lebih kelam daripada yang mereka ketahui. Di salah satu catatan harian, mereka menemukan cerita tentang seorang leluhur keluarga Hartono yang terlibat dalam praktik ilmu hitam untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Praktik-praktik ini membawa kutukan yang akhirnya menghantui keluarga tersebut selama beberapa generasi. Lina membaca dengan suara keras salah satu catatan yang ditulis oleh seorang anggota keluarga Hartono pada awal abad ke-20. "Kami telah melakukan dosa besar dengan memanggil entitas gelap untuk memperoleh kekayaan. Namun, entitas itu membuat kutukan yang menghancurkan keluarga kami. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan arwah-arwah keluarga kami terjebak dalam siklus kutukan yang tiada akhir." Mereka juga menemukan sebuah peta tua yang menunjukkan lokasi rumah-rumah keluarga Hartono lainnya yang tersebar di sekitar desa. Peta itu menunjukkan bahwa rumah yang mereka kunjungi hanya salah satu dari beberapa rumah yang terkutuk. "Kita harus memeriksa rumah-rumah lain ini," kata Andi dengan serius. "Mungkin ada petunjuk lebih lanjut tentang cara mengakhiri kutukan ini sepenuhnya." Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah-rumah lain yang ditandai di peta. Rumah pertama yang mereka kunjungi adalah sebuah rumah tua yang sudah hampir hancur di pinggiran desa. Di dalam rumah itu, mereka menemukan simbol-simbol yang sama dengan yang mereka temukan di rumah tua pertama, serta sejumlah artefak aneh
yang menunjukkan praktik ilmu hitam. Saat mereka menjelajahi rumah itu, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik pintu rahasia. Dalam ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sebuah peti kayu besar yang terkunci. Setelah berusaha membukanya, mereka menemukan sejumlah buku kuno yang berisi instruksi rinci tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh leluhur keluarga Hartono. Di salah satu buku, mereka menemukan sebuah catatan yang mengungkapkan cara menghentikan kutukan secara permanen. Ritual ini memerlukan pengumpulan artefak dari setiap rumah terkutuk dan melakukan ritual pemurnian di tempat asal kutukan, yaitu di makam leluhur keluarga Hartono. Mereka mengumpulkan artefak dari rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka ke rumah-rumah lain yang ditandai di peta. Setiap rumah memiliki cerita dan artefak tersendiri yang mengungkap lebih banyak tentang sejarah gelap keluarga Hartono. Akhirnya, mereka memiliki semua artefak yang diperlukan dan siap untuk melakukan ritual pemurnian. Mereka pergi ke makam leluhur keluarga Hartono, sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan tua dan suasana yang sunyi. Di sana mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Saat mereka mulai merafalkan mantra pemurnian, angin kencang tiba-tiba berhembus dan suara-suara aneh mulai terdengar dari sekeliling mereka. Suasana mencekam kembali terasa, namun mereka tetap fokus dan melanjutkan ritual dengan keyakinan penuh. Lepaskan semua arwah yang terperangkap, kembalikan mereka ke tempat asalnya. Biarkan kutukan ini berakhir selamanya. Rapal mereka serentak. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di sekitar mereka, dan bayangan-bayangan arwah yang selama ini menghantui keluarga Hartono muncul, melayang ke udara dengan wajah yang tampak lega. Satu persatu arwah-arwah itu menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan suasana tenang di makam tersebut. Ketika ritual berakhir, mereka semua merasakan beban berat terangkat dari dada mereka. Kutukan yang menghantui keluarga Hartono selama beberapa generasi akhirnya berakhir. Dengan perasaan lega, mereka meninggalkan makam leluhur keluarga Hartono dan kembali ke desa. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka telah mengungkap rahasia kelam dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Beberapa bulan setelah ritual pemurnian di makam leluhur keluarga Hartono, kehidupan di desa berjalan normal. Andi, Lina, Budi, dan Sari merasa lega dan puas karena mereka percaya bahwa kutukan yang menghantui keluarga Hartono telah berakhir. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Satu malam, Sari mendapati dirinya terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumahnya. Ketika melihat keluar jendela, dia melihat seorang pria tua berdiri di jalan, menatap ke arahnya dengan tatapan yang dingin. Pria itu mengenakan pakaian kuno dan membawa tongkat kayu. Ketika Sari berkedip, pria itu menghilang, meninggalkan rasa cemas di dalam dirinya. Keesokan harinya, Sari menceritakan penglihatannya kepada Andi, Lina, dan Budi. Mereka semua merasa khawatir, terutama setelah mengetahui bahwa beberapa penduduk desa juga melaporkan melihat sosok yang sama. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mulai mencari dengan informasi tentang pria tua yang mereka lihat. Mereka mengunjungi perpustakaan desa dan berbicara dengan para tetua desa untuk mencari petunjuk. Salah satu tetua desa, Pak Darto, mengingat cerita lama tentang seorang dukun kuat yang pernah tinggal di desa itu. Beberapa generasi lalu, dukun itu dikenal dengan nama Kirangga, dan dia memiliki kekuatan besar
yang digunakan untuk melindungi desa dari ancaman luar. Namun, ada cerita gelap tentang Kirangga. Beberapa orang percaya bahwa dia juga terlibat dalam praktik ilmu hitam dan membuat perjanjian dengan entitas gelap untuk memperoleh kekuatan. Perjanjian itu membawa kutukan yang menghantui desa dan keluarga Hartono. Lalu, apa hubungannya dengan kita sekarang? Tanya Budi. Padarto menjelaskan bahwa roh Kirangga mungkin masih terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, dan kehadirannya yang kembali menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kita harus menemukan cara untuk membebaskan roh Kirangga dan menghentikan kutukan ini sepenuhnya, kata Andi. Mereka memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan terakhir Kirangga dan mencari cara untuk membebaskan rohnya. Dengan bantuan Padarto, mereka menemukan lokasi makam Kirangga yang tersembunyi di dalam hutan dekat desa. Makam itu tampak tua dan terlupakan, ditutupi oleh tumbuhan liar. Mereka membersihkan area sekitar makam dan menemukan batu nisan dengan ukiran simbol-simbol yang mirip dengan yang mereka temukan di rumah keluarga Hartono. Di sekitar makam, mereka menemukan catatan yang tampaknya ditulis oleh Kirangga sendiri. Catatan itu mengungkapkan rasa penyesalan atas perjanjian yang dibuatnya dan keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya harus melakukan ritual pemurnian di sini juga, kata Linda setelah membaca catatan itu. Kita perlu melepaskan roh Kirangga dan menghentikan kutukan ini untuk selamanya. Malam itu mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual pemurnian. Di makam Kirangga, mereka menyalakan lilin, menggambar simbol pelindung di sekitar makam, dan mulai merapalkan mantra pemurnian. Saat mereka membaca mantra, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan bayangan Kirangga muncul di depan mereka. Wajahnya tampak penuh penyesalan dan penderitaan. "Tolong bebaskan aku dari kutukan ini," kata roh Kirangga dengan suara yang bergetar. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan mantra pemurnian. Cahaya terang muncul di sekitar mereka, dan roh Kirangga perlahan-lahan mulai memudar, terserap ke dalam cahaya itu. "Terima kasih," kata Kirangga sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika ritual berakhir, suasana di sekitar makam menjadi tenang dan damai. Mereka merasakan kelegaan yang mendalam, mengetahui bahwa telah membebaskan roh Kirangga dan mengakhiri kutukan yang menghantui desa mereka. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega, tetapi juga dengan kesadaran bahwa sejarah gelap keluarga Hartono dan Kirangga telah memberikan mereka pelajaran berharga. Mereka berjanji untuk menjaga desa dan menghindari godaan kekuatan gelap di masa depan.